Salam Reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi. Nats bagi kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Di Antiokhia, Rasul Paulus pada hari Sabat didatangi banyak warga kota yang berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil dan memimpin banyak orang kepada Tuhan. Dia dipanggil untuk menjadi terang dalam kegelapan. Kita juga, seperti Paulus, telah dipanggil untuk menjadi terang bagi orang dan dunia. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14-16, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kehadiran terang dalam kegelapan adalah sesuatu yang tepat. Demikian pula kehadiran orang Kristen di dunia harus seperti terang dalam kegelapan, tidak hanya dalam arti kebenaran firman Allah yang membawa terang ke dalam hati yang gelap dari manusia yang berdosa. Yohanes 1 ayat 1-10. Tetapi juga dalam perasaan bahwa perbuatan baik kita harus menjadi bukti untuk dilihat semua orang. Seperti Paulus, kita harus memancarkan kebenaran Tuhan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Itu bahkan mungkin berarti bahwa kita harus pergi ke tempat-tempat gelap di mana terang kita akan bersinar paling terang. Kelihatannya dunia ini semakin gelap saja, maka saat hari-hari dunia ini semakin gelap dan semakin gelap, kita harus bersinar semakin terang. Rasul Petrus mengingatkan kita, katanya, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Semoga kita bersinar dan menyatakan perbuatan-perbuatan besar Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam terang. Semoga hari ini kita bersinar di tempat kita bekerja, kemana kita melangkah, agar dunia semakin melihat Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang. Pertanyaan untuk direnungkan: sebagai yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang, kita dipanggil juga untuk menjadi saksi sang terang. Menurut Anda, sudahkah itu terwujud dalam hidup keseharian Anda? Mengapa? Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus telah menerangi hidup kami dan membawa kami dari kegelapan kepada terang. Tolong kami agar hidup kami menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka melihat Engkau. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.